Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian dalam pertemuan yang terbaik insya Allah di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Ya, berpusat di Depok, Jawa Barat, ya, dalam program pelatihan perkenalan. Pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya latar belakang bahasa Arab. Karena bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar bisa memahami Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya, oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris. Penyusun metode sekejap ini, alhamdulillah, alumni Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Kemudian lanjut kuliah dan menjadi alumni dari Universitas Islam Madinah Arab Saudi tahun 2002. Ya, 2002 tamat mulai mengajar jadi dosen awalnya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab di Kota Makassar sampai tahun 2010. Kemudian pindah ke Banda Aceh untuk mengajar juga di sana. Dan sejak tahun 2011 sampai sekarang tinggal di Jakarta. Sekarang tepatnya di Depok, ya. Dan dirikan sebuah lembaga yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Ini lembaga yang didirikan dengan tujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa paham juga. Di samping sekarang juga menjadi pengurus di MUI Pusat untuk Komisi Dakwah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang memuliakan, kita bertemu untuk berkenalan metode sekejap, ya. Alhamdulillah. Mari kita awali ini pertemuan dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada kita. Paling bagus dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Bapak Ibu, karena waktu kita cuma terbatas, kami ingin semua kita ini semangat dan yakin, insya Allah siapapun kita bisa paham Al-Quran. Maka nanti selama kita pelatihan, kita punya sebuah slogan yang sering kita ulang-ulang. Ya, apa itu ini? Nanti kalau saya mengatakan faham Al-Quran, Anda jawab dengan tangan di kepala dan penuh keyakinan kepada Allah, mudah insya Allah. Bisa Pak? Coba kita tes dulu nih. Harus semangat kita ini, oke? Siap ya Pak Fajar ya? Ya, apalagi itu Al-Quran, ya harus yakin. Oke, coba tes ya. Jawab, faham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Mudah, insya Allah. Faham Al-Quran. Mudah, insya Allah. Insya Allah. Walaupun kita online Pak, Mudah, harus insya bersuara Allah. offline kita ini. Ya, harus mantap suaranya. Oke, sekalian. Saya mulai ya. Ini perkenalan. Kurang lebih 2 jam ya, insya Allah kita perkenalan ini. Bapak Ibu, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagi kita yang terbiasa membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Yaitu, sampai sekarang ini, seberapa yakinkah Anda? Apakah Anda benar-benar yakin kalau Al-Quran ini adalah petunjuk kita yang akan mengantarkan kita untuk bahagia dunia dan akhirat? Yakin nggak? Yakin, 100%. Oke, ya. Nah ini biar mudah jawabannya, kita buat untuk pilihan ganda. Kan terbiasa kan multi choice? Oke.
Yang cocok dengan Anda, boleh angkat tangan. Yang pertama, siapa yang kalau ngaji itu, nih, tidak yakin Al-Quran sebagai hidayah. Nah, ini orang kafir kalau nggak yakin ini. Yang kedua, siapa yang kurang yakin? Nah, ini orang kurang imannya nih. Nah, yang ketiga, siapa yang kalau ngaji itu yakin Al-Quran sebagai hidayah? Boleh angkat tangannya? Yakin. Saya. Oh, yang keempat, yang sangat yakin. Sangat yakin. Oke. Nah, tentu semua kita ini ya sangat yakin kalau Al-Quran adalah hidayah kita yang akan mengantarkan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Karena memang sejak awal Al-Quran Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu ya tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Namun Bapak sekalian, seseorang itu akan bisa mendapatkan hidayah maksimal dari Al-Quran kalau dia menjadi orang yang baca Quran, demikian pula mendengarkannya, dan dia faham akan makna-maknanya. Ya kalau nggak ngerti, ya pahanya dapat. Tapi untuk hidayah kan nggak tahu. Ya. Makanya sangat ditekankan seorang itu untuk menjadi orang yang bisa paham saat membaca, demikian pula mendengarkannya. Nah, sekarang saya nanya lagi, Bu. Kira-kira sampai sekarang ini, kalau Anda membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, seberapa paham ke Anda? Apakah Anda benar-benar paham terhadap apa yang Anda baca, demikian pula dengarkan? Apa jawabannya, Pak? Oke, biar mudah. Dalam bentuk pilihan ganda ya. Oke. Yang pertama, siapa yang kalau ngaji itu sangat paham, ya? Ayo, sangat paham. Ada? Wah, ini orang Arab ini yang lama belajar Al-Quran. Ada orang Arab sini? Nggak ada ya. Yang kedua, siapa yang paham? 70%, 80% paham. Nah, ini biasanya pernah di pondok ini, 5 sampai 6 tahun pernah di pondok sekolah formal bahasa Arab. Ada yang pernah di pesantren sini, Pak? Saya Ustadz, pesantren kilat, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Harus mondok, ya berapa? 5 sampai 6 tahun kurang lebih. Nah, insya Allah banyak yang dipahami, walaupun nggak semua. Ya kan gitu. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini terakhir ya. Siapa di antara Anda ini kalau ngaji itu masih kurang paham? Siapa? Ya, oke, Masya Allah. Ustadz, saya itu kalau saya baca Quran, ya, yang saya paham itu paling-paling Al-Fatihah. Paham nggak Al-Fatihah? Misalkan, apalagi? Insya Allah. Ustadz, yang saya paham itu paling-paling Triqul. You know Triqul? Nah, satu. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus? Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah ngerti. Tapi kalau sudah mulai masuk surat Al-Baqarah, Ali Imran, nah bagaimana? Kira-kira ngerti nggak? Nah, kalau mau jujur, banyak orang mengatakan, Ustadz, sampai sekarang saya masih kurang paham. Ya. Kenapa sampai sekarang kok? Banyak orang itu kalau ngaji masih kurang paham. Padahal bukankah sudah lama menjadi seorang muslim? Bahkan tembus umurnya itu 50, 60, 70 tahun. Ya. Setiap hari yang dia baca, ya itu aja tuh. Ya, ini baca Al-Quran demikian pula mendengarkannya. Ya kan? Tapi kenapa kok yang dia pahami dari Al-Quran masih sangat sedikit? Pak Hendri, nyalakan mic-nya Pak. Kira-kira Pak, apa alasannya Pak orang-orang kok sampai sekarang kalau ngaji masih kurang paham? Pak Hendri, nyalakan mic-nya Pak. Ya. Apa alasannya Pak? Nggak enak. Apa alasannya nggak ngerti? Nggak ngerti, Pak. Ya kenapa? Apa alasannya orang-orang nggak ngerti kalau ngaji? Nggak ngerti bahasanya. Ya nggak ngerti bahasa. Itu nggak ngerti bahasanya benar. Ya ini Ustadz saya nggak ngerti. Ya kenapa ya? Karena saya kan orang Indonesia. Coba kalau Allah takdirkan saya jadi orang Arab langsung ngerti bahasa Arab.
Apa? Ustadz dulu tuh sekolahnya umum. Coba kalau ditakdirkan sekolah bahasa Arab, pesantren. Dulu lulusan lokal kuliahnya itu. Coba kalau Timur Tengah, di Mesir, di Madinah. Ya, kerjanya sekarang ya jadi pengusaha karyawan, coba jadi ustadz. Insya Allah akan paham itu. Nah, jadi sadar ataukah tidak sadar, inilah sebahagian alasan yang orang berikan. Seakan nggak masalah kalau dia nggak paham, karena sudah takdirku seperti itu. Ya, padahal masya Allah, Bapak Ibu sekalian, bukankah ribuan kali bisa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha penyayang. Ya, perhatikan, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah takdirkan kita jadi orang Arab bukan orang Indonesia, bukan orang Arab. Sekolahnya umum bukan di pesantren, kuliahnya lokal bukan Timur Tengah. Ya. Dan karena Allah sayang kepada kita, Allah menurunkan kitab hidayahnya itu Al-Quran ya, untuk semua bangsa, tapi hanya dengan menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Arab. Sebagai kita petunjuk itu bahasa Arab. Ya. Kenapa kok Allah nggak turunkan masing-masing bangsa dengan bahasanya? Ya. Orang Indonesia bahasa Indonesia. Orang Amerika bahasa Inggris, orang Arab bahasa Arab. Karena begitu, semuanya bangsa bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Kenapa? Ini alasannya Bapak, Ibu. Allah sebutkan alasannya itu di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Qur'anan Arabian. Quran yang Arab, berbahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian, wahai orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, sukunya Jawa, orang Makassar, orang Aceh, dan seterusnya. Agar siapapun kalian itu ta'qilun. Bisa memahaminya. Perhatikan. Jadi sebenarnya siapapun kita ini, apapun warga negara dan umur kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa paham Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, kenapa? Masya Allah. Banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran. Walaupun dia itu berbahasa Arab, insya Allah mudah difahami bagi siapa saja. Oke. Saya sebutkan ya, apa alasannya itu. Di antaranya. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dengan sebagai hidayah, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Nih, tenang ya. Allah jamin kemudahannya. Sampai-sampai Allah menyebutkan dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sebanyak 4 kali dengan bunyi ayat yang sama persis. Ayat yang ke-17, 22, 32 dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kita nggak ngerti maknanya itu, kita belajar, kita pasti bisa. Kenapa? Karena kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada enggak orang-orang ini yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Masya Allah. Oke. Harus yakin. Apa? Ini nih alasannya nih. Allah jamin kemudahannya. Masa nggak percaya sama Allah? Oke. Yang kedua. Alasannya kenapa dia mudah itu? Karena ternyata dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Ya, banyak ayat yang berulang-ulang. Contoh nih, ada ayat yang berbunyi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu apa artinya ini? Hah? Ada yang tahu? Nikmat Tuhan yang mana dustakan. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Betul. Apa yang tahu kan? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Ya kan? Betul. Ya. Kenapa? Karena ayat ini itu berulang dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78. Sebanyak berapa kali? Kalian tahu? Nih, sebanyak
31 kali. Jadi hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Masya Allah. Ya kan? Dan masih banyak contoh ayat lain juga yang berulang-ulang seperti ini. Ini bentuk kemudahan dari Allah SWT. Ya. Yang ketiga, kenapa dia mudah? Karena ternyata bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Bahkan banyak juga kata-kata Al-Quran itu yang serupa-serupa bentuknya dan juga berulang-ulang. Sekarang kata-katanya yang berulang-ulang. Dan Masya Allah, ini hal diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allah berkalam, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab Al-Quran. Apa cirinya? Dua M. Mutasyabihan, serupa-serupa, mirip-mirip bentuknya, bunyinya. Dan mathani, berulang-ulang. Gitu, berulang-ulang. Jadi banyak kata-kata yang berulang-ulang itu. Nah, ini kalau kita tahu Pak, Ibu, Masya Allah dengan cepat. Ya, ribuan kata bisa kita kuasai. Sekejap hadir. Buat apa? Buat tunjukkan kepada Anda mana kata-kata yang banyak-banyak berulang itu. Nah, ini sebenarnya sekolah formal kurang memperhatikannya. Gitu. Lalu bagaimana cara kita menguasai kata-kata ini? Nah, itu ya. Nah, ini 3 alasan yang menunjukkan insya Allah siapapun Anda punya peluang yang sangat besar untuk bisa paham Al-Quran. Oke. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Sekarang Anda yakin kalau Anda juga bisa paham Al-Quran? Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa actionnya ini? Kan Allah jawab, apa actionnya? Tidur-tidur aja? Ya, atau bagaimana? Belajar. Oke. Murojaah. Ada 3 hal, Pak, yang harus kita kerjakan kalau Anda benar-benar ingin paham Al-Quran. Ya, dengan mudah, bahkan dengan mudah. Apa yang pertama, Pak? Ada yang tahu? Yaitu ini, berdoa. Minta sama Allah agar menjadikan kita bisa paham Al-Quran. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ilmu Al-Quran kepada kita. Masya Allah. Ini utama. Ya, makanya Allah itu ajarkan sama nabinya. Doanya itu dalam Al-Quran. Kita pasti hafal kan? Rabbi zidni ilma. Ya, qul, kata Allah. Wahai Muhammad, baca. Baca, apa itu? Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, ya, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepadaku. Karena Nabi sering baca, akhirnya Allah kasih. Ini 1 ayat, ini 2 ayat. Akhirnya sempurna 30 juz. Faham dan hafal. Faham dan hafal. Makanya sekalian saya ingatkan ini. Ya, ayo, basahi lisan kita dengan banyak berdoa kepada Allah. Khususnya doa minta. Agar kita pun bisa paham Al-Quran. Ya, ini pertama. Ini harus ini. Baru yang kedua, yaitu belajar fokus untuk paham Al-Quran. Belajar fokus. Fokus untuk paham Al-Quran. Apa itu fokus? Apakah Anda yang kerja kantoran? Ya, bilang sama bosnya, bos, saya mau cuti. Ngapain? Ya, 1 bulan aja deh, bos. Ngapain? Mau masuk pesantren. Agar bisa belajar bahasa Arab. Agar bisa ngerti Al-Quran. Nah, kira-kira dikasih nggak, Pak? Oh, kagak mungkin dikasih. Nggak ada itu. Alasannya begitu tuh. Ya. Ibu rumah tangga, dia sama suaminya. Pak, ya, ayah, ya, ibu mau izin ini. Masuk pesantren 1 bulan aja deh. Apa masuk pesantren? Ya, iya agar bisa belajar bahasa Arab. Agar bisa ngerti Al-Quran. Kira-kira dikasih nggak? Wah, kayaknya berat itu. Tapi fokus bukan begitu fokus. Apa itu fokus? Perhatikan. Setiap Anda ini pasti punya waktu luang setiap hari. Ya kan? Sore hari, malam hari ngapain aja tuh? Hari libur, Sabtu, hari Ahad. Ya kan? Nah, jadi kita ini cukup mengambil sebagian kecil saja waktu ini. Ya 2 jam lah setiap minggunya misalnya seperti hari ini. Buat kita khususkan belajar paham Al-Quran kepada orang yang kita yakini bisa membantu kita untuk paham Al-Quran.
Ini kalau kita jaga, Masya Allah, Anda akan lihat hasilnya itu. Akan lihat hasilnya. Ya, kita pun bisa paham Al-Quran. Ini yang kedua ini Pak, ya luangkan waktu untuk bisa belajar paham Al-Quran. Seperti hari ini yang Anda luangkan ini. Ya. Apalagi yang ketiga, nah, Bapak ternyata fokus belajar pun ternyata nggak cukup. Karena ada orang itu mungkin sudah punya waktu pengajian, hampir tiap hari. Tapi kok yang dia pahami masih sangat sedikit. Nah, karena ketika dia belajar itu, dia belum memperhatikan hal yang ketiga. Apa itu? Yaitu gunakanlah metode belajar. Gunakanlah metode belajar yang Anda yakini bisa membantu Anda untuk lebih cepat dan lebih mudah paham Al-Quran. Jadi, sangat tergantung metode belajarnya. Ya, ini benar ini. Ya, cara itu sangat berpengaruh. Contoh, kalau misalnya Anda mau berangkat ya, dari Jakarta ke Surabaya untuk sebuah acara. Anda kan bebas milih kendaraan. Coba berangkat dari Jakarta Surabaya dengan bis. Ayo, ada pernah coba berapa jam baru sampai itu? Jakarta Surabaya lagi bis. Ada yang tahu? 12 jam? 10 jam? Oh, lumayan kan? Kalau naik kereta api Jakarta Surabaya, lebih cepat kan? Tapi coba naik pesawat. Pesawat Jakarta Surabaya berapa jam? Hanya sekitar 1,5 jam kurang lebih itu kan? Masya Allah ya. Naik bis 10 jam lebih. Naik pesawat cuma 1 jam. Tuh lihat. Kenapa? Karena cara berbeda, maka kecepatan sampai tujuan pun akan berbeda. Nah, itu sama dengan seseorang ketika hendak paham ini Al-Quran. Paham ini Al-Quran. Betul, kita bebas memilih cara. Mau pakai caranya Ustadz A, Ustadz B, pengajian A, pengajian B, bebas milih. Tapi seharusnya, kalau kita benar-benar ingin paham Al-Quran, kita cari informasi. Oke, masuk di Google, tanya-tanya. Sampai kita yakin, kita ketemu cara. Yang kita yakini bisa membantu kita untuk lebih mudah dan lebih cepat paham Al-Quran. Ya. Bapak Ibu, dengan izin Allah, hadirlah metode sekejap ini. Dengan tujuan, ingin mengantarkan Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, ya yang nggak pernah sekolah forum bahasa Arab, tapi insya Allah bisa memahami Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya, itu tujuannya. Oke. Dan hari ini kita bertemu, buat kita kenalan dulu. Kenalan dulu nih. Ya. Baik, kalau Anda sudah kenalan, Anda yakin, Anda boleh ikut. Ya, ikut pesawatnya. Gitu kan, ikut pesawatnya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya, namanya milih-milih, kan gitu kan? Gitu. Hari kita bertemu buat berkenalan. Tapi coba bayangkan, kalau Anda benar-benar serius ini, berdoa kepada Allah, luangkan fokus belajar, dan gunakan metode yang Anda yakini. Dan pada akhirnya, Masya Allah, Anda pun bisa paham Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya. Bagaimana itu? Dan bayangkan ya, nanti nih ketika 3 bulan Ramadan, ya, Anda taraweh, ya, baca Quran ngerti itu artinya. Dan ketika sholat taraweh bisa memahami bacaan dari sang imam, ya, bisa memahami bacaan dari sang imam. Bagaimana rasanya? Dan bagaimana rasanya kalau ada yang mengajak Anda, ya, untuk bisa umroh 10 hari terakhir bulan Ramadan, umroh itikaf, Masya Allah, berangkat tawaf, sa'i, dan ketika tiba malam harinya, Anda berdiri bersama puluhan ribu kaum muslimin di Baitullah, mendengarkan kalamullah dalam sholat tarawih, dalam keadaan Anda faham akan makna-maknanya. Setiap malam 2 juz dibaca, bayangkan 2 jam kurang lebih. Tapi kita ngerti maknanya. Bagaimana rasanya itu, Pak? Nah ini, ya, saya memutarkan sebuah video ya tentang suasana sholat tarawih di Baitullah. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda hadir di situ jadi pesertanya. Ya, ini contoh 1 rakaat ini sekitar 2-3 menit, ya. Oke, mohon diperhatikan ya. Saya akan putarkan videonya. Bismillah.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله أكبر Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukankah sudah bertahun-tahun lamanya kita membaca Al-Quran? Bertahun-tahun lamanya kita ini salat tarawih. Namun siapa di antara kita ini yang pernah merasakan menangis ketika mendengarkan Al-Quran dalam salat tarawih? Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kita faham dengan apa yang kita dengarkan tersebut. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa menangis ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Karena insya Allah mereka termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam sabda beliau. Ainani, ada dua mata. Yang la tamassuhuman nar. Yang Allah akan jaga dari sentuhan api neraka. Ada dua mata yang Allah akan jaga dari sentuhan api neraka. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata-mata yang menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, lalu melewati ayat-ayat tentang surga dan penggambaran kenikmatan yang ada padanya. Mereka faham, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka takut. Kalau mereka tidak dipilih oleh Allah memasuki surga tersebut. Mereka sangat berharap dimasukkan Allah dalam surga tersebut.
ketika mereka salat tarawih, mendengarkan ayat tentang neraka dan penggambaran keburukan yang ada padanya. Mereka paham, mereka menangis karena mereka sangat takut kalau dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Rasa inilah sebenarnya yang membuat mereka termotivasi dan sungguh-sungguh untuk mau mengamalkan apa yang mereka dengarkan tersebut. Yang insya Allah mengatakan mereka untuk menjadi orang-orang yang baik di dunia dan kemudian dipilih oleh Allah memasuki surga yang penuh kenikmatan. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sangat penting ya, setiap orang ini memaksa dirinya ya, mengkondisikan dirinya untuk menjadi orang-orang yang bisa paham Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya. Iya. Maka semoga ya program Sekejap ini bisa membantu ya Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab, insya Allah ya ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya pun bisa memahami maknanya. Ya, memahami maknanya. Insya Allah sekalian, Sekejap bisa bantu untuk hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita akan masuk ya untuk lebih detail menjelaskan tentang Sekejap ini. Ya, metode yang dibuat untuk membantu mereka yang nggak punya background bahasa Arab bisa cepat dan mudah memahami Al-Quran insya Allah Ta'ala. Karena ini Sekejap punya keunggulan. Ada 3 keunggulan Sekejap. Ya, ini dari namanya Sekejap. Ya kan, kecepatan itu. Sekejap. Ini singkatan sebenarnya nih. Yang pertama adalah yaitu sistematis. Karena insya Allah materinya ini sudah diatur sangat sistematis insya Allah. Membantu mereka yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab agar bisa lebih cepat memahami Al-Quran. Ya, nanti kita akan lihat sebentar bagaimana bentuknya. Yang kedua adalah yaitu kerap. Ya, saya kerap bertemu dengan Pak Ahmad di masjid. Ya, apa artinya itu? Kerap? Sering. Ya, kenapa? Karena dalam metode Sekejap ini, ya, kami telah mengumpulkan ya mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula mana pola-pola atau grammarnya bahasa Arab itu yang sering ditemukan dalam Al-Quran. Nah, ini dia Pak. Nah, ini sebenarnya kurang mendapat perhatian kalau di sekolah formal bahasa Arab. Ya, kita hampir nggak diajarkan itu mana yang sering muncul. Nah, Sekejap fokus itu mencarikan dan menunjukkan inilah kata-kata bahasa Arab, inilah pola-pola bahasa Arab yang sering ditemukan dalam Al-Quran. Dan kita akan latih, ya kita latih bagaimana bisa hafal dengan kuat. Makanya karena materi kita diatur secara sistematis, fokus belajar yang kerap-kerap muncul, maka hasilnya adalah jalan pintas. Pintas, cepat. Apanya? Itu hasilnya cepat membantu Anda untuk bisa paham Al-Quran. Kok bisa ya? Karena cepat juga proses belajarnya. Ya. Cepat juga proses belajarnya. Berapa lama? Nah, jadi setelah ini Pak, setelah ini berkenan nanti, kalau Anda serius mau belajar, gabung di kelasnya. Berapa lama? Kita akan bertemu untuk latihan menghafal, menguasai, paham, juz 1 dari Al-Quran. Juz 1. Yang akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu hanya 2 jam setiap pekannya saja. Itu sampai hatam. Nanti akan ribuan kata yang bisa hafal. Demikian pula banyak pola-pola kata yang bisa kuasai. Ada praktek untuk menerjemahkan dan paham setiap kata dan setiap ayat dari juz 1 sampai selesai. Sampai diujikan lagi. Dan ini kalau Anda sudah pernah lewati Pak, Masya Allah. Ya. Luar biasa manfaat yang Anda bisa dapatkan. Gitu. Dan Masya Allah sudah sangat banyak ya kita dapatkan ini. Dan terutama masa pandemi, Masya Allah ini cukup baik kelas-kelas yang Allah mudahkan ini bisa dibuka. Dan sebagai mereka yang sudah selesai dalam program pelatihan, Sekejap ini alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Pak. Nah ini. Ya. Oke. Nanti hasilnya apa ya? Ketika Anda ngaji nanti, baca Quran itu ya seperti biasa. Akan ngerti akan makna-maknanya. Nah ini contoh ya. Saya putarkan sebuah video. Bapak, ini videonya. Nah ini video. Ya. Ini ada kelas ya. Ini kelas-kelas di sebuah masjid ya di Bogor ini.
ini karyawan perusahaan, ya beserta keluarganya. Mereka belajar sampai selesai nih. Kurang lebih pertemuan. Ini adalah video saat syukuran penamatannya nih. Ya, ini peserta yang sudah ujian, ya sudah lewat programnya itu menunjukkan kemampuan dia untuk menerjemahkan langsung. Ini dia pakai Al-Quran nih, ya Al-Quran biasa, ya. Dia diminta untuk menerjemahkannya. Coba kita dengarkan ya. Dia akan terjemahkan juz 1 ini Al-Baqarah. Ya, bismillah. Tubuh yang tadi saya katakan warna merah tadi, merah wajib untuk dihafal ayat 23 sampai 25 pada siapa ya? Ayat ketiga. Pak ini Ayat 23 Al-Quran Al-Baqarah. berarti tolong diterjemahkan Al-Baqarah ayat 23 sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, dan jika kuntum kalian di dalam roibi keraguan lima dengan apa yang nazala kami turunkan ala abdina atas hamba kami, fa'tu maka buatlah di suratin sebuah surat mimisli atau semisalnya. Watu maka panggillah syuhadaakum penolong-penolong kalian min dunillahi dari selain Allah. In kuntum jika kalian shodiqin orang-orang yang benar. Bain maka jikalau tidak taf'alu kalian membuatnya, walan dan tidak akan taf'alu membuatnya, fattaku maka takutlah an-naro kepada api neraka allati yang waquduhan nasu bahan bakarnya dari manusia wal hijaru dan batu. Uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Oke, ya. Ya, jadi Pak, semua mereka bermain itu akan begitu nanti hasilnya itu, ya. Tapi ya sudah baik ribuan kata dia hafal, banyak pola-pola dia kuasai dan dia hatam untuk menerjemahkan dan paham juz 1. Seperti tadi itu hasil belajarnya itu, ya. Masya Allah Pak, ini dengan izin Allah ini sudah sekitar 11 tahun lah. Ini metode dikembangkan dan dengan izin Allah ini tahun lalu ini sekejap ini mendapatkan penghargaan dari Pusat Penelitian Al-Quran di University Malaya di Malaysia sebagai sebuah inovasi memahami Al-Quran dengan cepat insya Allah Ta'ala bagi orang-orang Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia dan sejenisnya, ya. Dan hari ini Masya Allah kita bertemu untuk perkenalan metode kita ini, semoga bisa membantu. Oke, sekarang Pak, kita masuk ya kepada inti pelatihan kita. Ya, jadi gini Pak, kalau Anda mau hafal Al-Quran pakai sekejap ini, memang Anda itu harus menggunakan Al-Quran sekejap. Ya gitu. Nah ini nih, ya seperti ini Al-Qurannya nih. Jadi nggak bisa pakai Al-Quran lain, karena itu klop ilmunya itu dengan Al-Qurannya klop. Nggak bisa pakai yang lain. Ya, ini Al-Qurannya. Dan nanti untuk menggunakan Al-Quran, kami telah menyiapkan 2 buah buku panduannya. Nah, yang pertama adalah buku yang berwarna merah ini. Ya, buku yang berwarna merah ini. Bukunya tipis, ya. Apa isinya itu? Ada ilmunya. Namanya buku Sekejap Hafal Al-Quran. Berisi ilmunya, ya caranya. Sekaligus berisi Al-Qurannya khusus juz 1. Jadi kalau misalnya Anda belum punya Al-Qurannya nggak apa-apa, nggak masalah itu karena di sini ada Al-Qurannya. Untuk latihan selama 20 kali pertemuan sampai selesai. Dan yang kedua adalah kamus, ada buku warna hitam ini. Apa itu? Ini adalah kamus Al-Quran sekejap. Ya, kamus Al-Quran sekejap. Ini kamus Al-Quran ini khusus untuk kata-kata yang jarang muncul saja, disusun dengan gaya bahasa Indonesia. Ya, gaya Indonesiaan. Gitu. Jadi nggak seperti layaknya kamus yang biasa itu. Oke, ini 2 ini yang kita pakai. Ya, nanti itu belajarnya kan langsung praktek. Itu Anda nanti akan diminta belajar langsung dengan menggunakan Al-Quran sekejap yang begini modelnya. Oke, sekarang kita langsung ya latihan ini. Oke, sekarang coba lihat. Inilah Al-Quran sekejap yang mau bantu kita ini untuk paham cepat ini. Coba lihat. Coba lihat. Pak Sunarto, ada Pak Sunarto? Nyalakan mic-nya, Pak. Ada. Ya. Assalamualaikum. Pak Sunarto, waalaikumsalam, Pak. Bapak, ini Al-Qurannya Pak nggak ada terjemahannya sama sekali, nggak ada perkataannya, nggak ada per ayatnya. Ya. Tapi Pak, ada yang unik dari Al-Qurannya. Kira-kira apa Pak yang unik Pak dari Al-Quran? Warna-warnanya. Pertama, dia itu berwarna. Tapi ini bukan warna tajwid ya.
Di luar sana itu banyak warna, tapi itu warna tajwid. Ini warna makna, warna arti. Satu. Yang kedua apa lagi? Yang kedua? Ada garis-garisnya itu. Garis-garis. Yang ketiga apa lagi? Ada angka-angkanya itu. Ada angka-angkanya. Nah, nanti kita akan belajar untuk mengenal tentang pola warna. Maksudnya apa warna-warna itu? Tentang pola garis. Maksudnya apa? Demikian pula pola angka. Maksudnya apa? Dan ini kalau kita paham maksudnya apa, akan membantu kita dengan cepat itu. Menguasai banyak hal dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Oke. Hari ini tentu saya nggak mungkin sampaikan semuanya. Saya akan hanya menjelaskan yang paling basic saja. Tentang apa itu? Tentang pola warna dalam Al-Quran sekejap. Nah, pola warna kan yang paling basic ya dalam Al-Quran sekejap. Oke. Bapak sekalian, insya Allah semua kita pasti punya goal. Kita ingin paham 30 juz. Ya kan, Pak? Ya, yang mengerti semuanya Al-Quran 30 juz. Berarti kita ingin paham 6.236 ayat. Oke? Berarti ada berapa kata yang harus kita pahami Al-Quran? Yang harus kita hafal. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan 1. Ismi nama 2. Allah 3. Ar-Rahman itu 4. Ar-Rahim 5. Satu ayat ada 5 kata. Kalau 30 juz berapa kata itu? Anda pernah hitung enggak? Nah, ini. Ya, ada di tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Ada sekitar 77.439 kata. Tuh. 77.000 kurang lebih itu. Nah, bagaimana itu dihafal itu, Pak? Ayo, bagaimana dihafalnya itu? Ya, kalau satu hari 10 kata, 7.000 hari, ya kan? Bagaimana dihafalnya itu? Nah, insya Allah dengan sekejap ini akan dengan cepat, bahkan ribuan kata bisa kita hafal dengan cepat. Kenapa? Karena sekejap, alhamdulillah telah membagi semua kata ini itu menjadi 4 bagian kata. 4 kelompok kata. Inilah nanti yang diberikan warna dalam Al-Quran sekejap ini. Ada 4 warna. Seperti warna pulpen warna. Ada warnanya hijau, merah, biru, dan hitam. Nah, setiap warna ini nanti menunjukkan arti. Demikian pula ada maksudnya. Ada maksudnya. Ini kalau kita paham, insya Allah akan cepat tuh. Kita kasih banyak hal dari Al-Quran. Oke ya? Oke. Kita akan mulai ya. Saya akan sampaikan dari kata yang paling mudah difahami maknanya. Ya, secara sistematis. Dari yang paling mudah. Dan saya, Pak, perhatikan ini. Saya nggak akan pernah bilang apa arti sama Anda. Oke? Tapi akan membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri arti kata-kata ini. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Ya? Oke, kita mulai ya. Kita nanti menerjemahkan nih. Tapi dengan bantuan warna ini. Sekarang semua fokusnya ke depan. Saya akan jelaskan masalah maksud warna ini. Kita mulai ya. 4 warna. Warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Nah, kira-kira ini gambar apa, Pak? Hah? Gambar apa nih? Gambarnya? Pemandangan. Iya, gambar pemandangan sawah, ya kan? Sawah. Sawah itu warnanya apa, Pak? Hijau. Hijau. Nah, jelaskan hijau nih. Bapak, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Nama negaranya? Indonesia. Betul, Ibu Nur. Negara kita Indonesia. Kemanapun Anda pergi, dari Aceh, Jawa, Sulawesi, sampai di ujungnya itu Merauke, Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Itulah Indonesia. Nah, Bapak Ibu nanti dalam Al-Quran sekejap ini, ya, ada kata-kata yang diberikan warna hijau. Seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu? Nah, itulah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Sama artinya
dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau Anda ngaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Gitu. Jelas? Indonesia banget artinya. Oke, jawab. Hijau apa artinya? Indonesia banget. Betul, Bu. Indonesia banget. Sekarang kita praktek. Nah, ini kita praktek. Saya panggil Ibu Oleh Hamid. Ya. Ada? Oke. Ibu Oleh. Nah, sebentar ya. Oke. Coba Ibu lihat. Ibu, lihat halaman ini. Ada nggak kata-kata, rata-rata ada nggak yang bikin warna hijau? Ya. Nah, nih, saya sudah tandain nih. Nah, oke. Ibu Oleh, terjemahkan ya. Paling atas. Allah apa artinya? Allah. Sama kan? Ya. Alif Lam Mim apa terjemahannya? Alif Lam Mim. Sama, coba lihat di terjemahan itu. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Al-Kitabu, Kitab. kitab. Al-Ghaib, Gaib. ghaib. As-Salah, Salat. Al-Akhirah, Akhirat. akhirat tuh. Ini kalau Anda punya Al-Quran sekejap, Anda akan menemukan di setiap halaman. Ya, di setiap halaman ini, banyak kata yang diberikan warna hijau. Setiap halaman, banyak. Dari Al-Fatihah sampai akhir juz 30. Masya Allah. Ya, ini buktinya ya. Ini kami sudah hitung satu persatu. Contoh untuk juz 1. Juz 1 ya. Kan kalau 30 juz itu kan ada 7.000 kata kurang lebih. Kalau juz 1 aja itu ada sekitar 3.583 kata. Ya. Ini yang warna hijau ya. Itu ada sekitar 10%-nya. Kebayang nggak? 10%-nya itu. Jadi kalau 30 juz itu 7.000-an, 7.000 kata Anda nggak usah hafal kurang lebih. 7.000-an. Kenapa? Sekarang sudah tahu. Nih di kepala kita ada nih. Kenapa? Karena alhamdulillah ini kata telah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini contoh-contohnya nih. Sekejap bantu sedikit saya sebenarnya memberikan warna hijau pada kata-kata ini. Jadi kalau Anda ngaji nanti, lihat kata warna hijau bisa mikir. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Selesai. Warna yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Ayo, berapa kata yang Anda sudah hafal dari Al-Quran? Sekarang. 370. Hah? Oh, ibu itu cuma contoh satu, Bu. Oh. Ribuan jumlahnya. Ini kan cuma satu contohnya. Ribuan nih dari sini. Ini cuma contoh doang nih. Ya kan? 10%-nya kurang lebih. Ya kan? Oke? Nah, Masya Allah. Tuhan harus hafal. Karena bahasa Indonesia. Bisa difahami sampai sini, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Oke ya, sudah ya. Sekarang kita masuk ya ke warna yang kedua. Oke. Nah, ini kan nggak usah diajarin nih. Ya, saya nggak usah dikitakan artinya udah tahu sendiri. Sudah ya. Sekarang warna yang kedua. Oke, sekarang lihat. Nah, ini dia. Oke, sekarang warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Apa ini? Gambar? Ya, sel darah merah. Darah kita. Darah kita warnanya apa? Merah. Ya merah. Ya kan merah. Gitu. Dan ternyata darah kita merah ini, Bu, sama sifatnya. Nih. Apakah dia itu banyak dalam tubuh atau sedikit? Banyak. Banyak, ya kan? Dimanapun ada darah. Dari kepala sampai di kaki. Itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap itu ya, ada kata-kata yang juga diberikan warna merah. Seperti merahnya darah kita. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Banyak berulang. Nah, jadi kalau Anda ngaji pakai Al-Quran sekejap, oke? Nah, lalu menemukan
ada kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Gitu. Ini kata banyak banget berulangnya. Oke, jawab. Warna merah apa artinya? Warna merah apa artinya? Iya. Ini kata banyak banget berulangnya. Betul, baik sekali berulangnya ini. Nah, sekarang kita praktek ya. Nih, coba lihat nih. Saya panggil Ibu Juli Chandra. Ada Ibu Juli? Oh, Bapak Ustadz. Oh, Bapak ya? Oke. Bapak Juli Chandra. Maaf. Ya, Ustadz. Pak, coba lihat Pak. Di setiap baris, apakah ada kata yang diberikan warna merah? Banyak, Ustadz. Tuh, kan? Nampak kan? Kelihatan Ya. sekali kan? Nah, ini coba lihat nih. Coba lihat di video saya. Nih, saya tunjukkan ini Pak. Ya, nih. Nih. Lihat ini. Ya. Ya. Ada nggak tiap baris warnanya merah? Nggak ada, Ustadz. Tuh, ini saya acak lagi nih. Oke. Nih, ada nggak warna merah? Tidak ada. Ada kan? Ya, ada. Tuh. Ya, ada, Ustadz. Artinya apa? Di setiap halaman Al-Quran itu, Anda akan menemukan kata yang berwarna merah. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang sebenarnya banyak berulang. Setiap baris muncul. Bapak Ibu, dengan izin Allah, sekejap bantu untuk mengumpulkan kata-kata ini. Dan ternyata jumlahnya nggak banyak. Hanya berulang-ulang aja. Ada berapa? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Ya, yang telah dikumpulkan ya dalam 2 halaman buku sekejap ini. Sini ada ya. Itu pada halaman yang ke-10, demikian pula halaman yang ke-11. Nah, nanti kalau Anda punya bukunya, Bu, akan dibuatkan terpisah nih. Dibuatkan terpisah kayak begini nih. Ya. Ini kertasnya terpisah. Namanya apa? Kertas ajaib. Namanya kertas ajaib. Ya. Lengkap dengan artinya. Kenapa dinamakan kertas ajaib? Ini dari bahasa Arab. Kirtos ajib. Kirtos ajib. Diterjemahkan kertas ajaib. Karena kata-kata yang terdapat dalam kertas ini nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Setiap baris Al-Quran. Nah, nanti dalam pelatihan lah, ya, Anda akan dilatih bagaimana bisa menghafal, bisa menguasai kata-kata ini beserta dengan artinya seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Ya, itu kita latihan di kelas kita. Karena kalau Anda bisa menguasai yang warna hijau ini pasti, yang telah menjadi bahasa Indonesia, ditambah sekitar 100 kata yang berwarna merah ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran bisa Anda kuasai maknanya. Bayangkan itu, Bu. 60% dari sekitar 70.000 kata. Ya. Hanya bermodalkan hafal berapa? Hafal 100 aja nih. Nah, dan itu bisa. Di mana? Di kelas sekejap. Insya Allah. Nah, ini contoh ya untuk juz pertama saja. Juz pertama, ya. Hijau 10%. Yang warna merah bahkan mencapai sekitar 56%. Jadi hijau dan merah bahkan mencapai sekitar 66%. Masya Allah. Baik sekali. Nah, di pelatihan kita latihan untuk menguasai arti kata-kata ini. Oke, tentu nggak mungkin hari saya sampaikan semuanya, itu nggak mungkin. Nah, hari ini saya hanya menyebutkan 6 saja. Contoh kata yang banyak berulang, yang sebenarnya Anda pun sudah tahu artinya. Sudah tahu artinya. Dan pasti muncul setiap halaman kata-kata ini. Oke ya. Nah, saya mau tunjukkan kata-kata itu apa. Dan juga nanti bagaimana caranya menghafal itu. Insya Allah dengan cepat kita bisa menghafalkannya. Ya, oke. Kita mulai ya. 6 kata saja. Bapak Ibu, di antara kata-kata yang kita berikan warna merah, karena faktor seringnya berulang, adalah kata-kata yang terdapat pada nama anak ini. Nah, oke. Ada yang pernah melihat anak ini? Sebelumnya? Masih nggak pernah lihat? Iya.
Ini yang terkenal ini, Bu. Terkenal. Bintang iklan ini. Bintang iklan. Coba lihat. Bintang iklan sekejap. Bintang iklan sekejap. Tuh lihat gaya itu. Nah, Bapak Ibu, biasanya itu yang namanya tuh bintang iklan itu artis, itu hampir semua punya 2 nama. Ya. Hampir semua punya 2 nama. Anda bisa buktikan. Nama aslinya orang Sunda Jaka. Jaka nih. Jadi artis berubah sedikit jadi Jackie, Jack, gitu. Nah, sama. Anak ini sebagai bintang iklan sekejap, dia punya nama yang tidak ada orang yang sama dengannya. Ada yang tahu siapa namanya? Nih, namanya ini. Nah, coba dibaca. Coba, siapa yang bisa baca? Ayo baca. Ayo. Siapa namanya? Bismillah wa ala. Kurang tepat cara bacanya. Bila wa alala. Kurang tepat. Wa alala. Nah, begini Bu cara bacanya, Bu. Bilila. Wah, pakai ain. Gitu. Panjang. Bilila wa alala. Gitu. Siapa namanya? Bilila. Bila wa alala. Gitu ya. Bilila wa alala. Jelas ya? Bilila wa alala. Sebenarnya nama ini itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang setiap hari Anda baca berkali-kali. Di mana? Yaitu ada 6 kata yang terdapat dalam Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Bi, 1, li, la, wa, ala, la. Itu ada 6. Ya, oke. Sekarang kita latihan ya. Nah, kita mulai. Coba, saya panggil coba sini. Saya panggil coba. Ada Ibu Syifa. Ada Ibu Syifa. Oke, Ibu Syifa. Pertama kata bi. Ayo, di mana di surat Al-Fatihah ayatnya ada kata bi? Bismillah. Betul. Bismillah tuh ada bi kan warna merah. Ini Bu isi Bu. Titik-titik nama Allah. Apa itu? Bismillah. Isi artinya. Titik-titik nama Allah. Dengan. Betul. Jadi apa artinya bi? Dengan. Dengan. Ada dengan. ketemukan di setiap halaman. Ada kata bi. Apa artinya? Dengan. Dengan. Ini contohnya. Kerap muncul itu. Setiap halaman bisa buktikan. Ya. Oke. Nah sekarang Bu. Ada. Kalau punya bukunya nanti Bu. Ada yang namanya itu ini. LKS. LKS. Lembar kerja sekejap. Lihat nomor 1. Kan. Bi, li, la, wa, ala, la. Nah, nanti tuliskan di bawah kata bi artinya itu. Yaitu dengan. Nah, kalau belum punya sekarang, Anda tuliskan di buku Anda di rumah. Tuliskan di buku Anda atau di HP Anda itu. Tuliskan coba. Bi dengan. Dengan. Kenapa tulis? Membantu Anda untuk men-save, menyimpan arti dalam kepala Anda. Oh, bi dengan. Ya. Nah, ini artinya sering muncul. Ya. Bu Syifa. Yang kedua, nih. Kata li. Kata li. Nah, ini kan li. Alhamdulillah. Ada li. Ya. Segala puji titik-titik Allah. Apa itu? Bagi. Betul, bagi. Jadi ini artinya apa? Bagi. Tuliskan di buku Anda. Ayo. Ya. Oh, ini banyak banget nanti nih munculnya nih. Oke, sudah ya? 2. Sekarang yang ketiga, Bu Syifa. Ya. Kalau ini adanya di Al-Ikhlas. Apa ayatnya? Al-Ikhlas. Nih. Al-Ikhlas. Walam yakun lahu. La. Tidak ada titik-titik baginya Allah yang setara sesuatu pun. Tidak ada. Walam yakul lahu. Ayo. Isi aja tuh. Apa tuh? Titik-titik apa tuh? Lahu itu kepunyaan. Nah, dan tidak ada titik-titiknya Allah. Dan ada tidak tahu? ada. Hah? Ada yang tahu? Sekutu. Bukan. Apa? Masa nggak tahu? Ini kan dapat dibaca ini. Bagi. Betul, bagi.
Jadi itu la ibu dan la itu sama artinya bagi-bagi. Bagi-bagi itu. Nah, tuliskan buku Anda. Li bagi, la bagi juga. Saya tuliskan. Ya. Oke. Nah, sekarang yang lain coba. Coba saya panggil yang lain. Bi dengan li. Ibu Charmaiyati. Iya. Ada Ibu Charmaiyati. Nah, Ibu nyalakan mic-nya. Ya, Ustaz. Oke. Kata wa. Mana ayatnya di Al-Fatihah ada kata wa pertama kali? Mana ayatnya? Wow. Ini Bu. Nih. Lihat di depan layar. Alhamdulillah. Ini Bu, lihat di layar Ibu, di slide. Ar-Rahman ya Allah. Ini, lihat di layar, di slide depan. Iya, iya. Apa tuh? Iya kan abudu? Iya kan abudu wa. Ya kan, tuh ada wa kan? Tuh ada wa. Coba di sini Bu, artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan. Betul. Jadi wa apa artinya? Wa dan berarti. Anda pasti jumpa berkali-kali di Al-Quran. Anda buktikan. Iya. Pasti jumpa tuh. Wa. Wah, banget itu. Ya kan? Kata sering muncul ini. Oke ya? Jelas ya? Oke. Iya. Berikutnya lagi nih Bu. Ini kata Allah. Ayo, mana ayatnya di Al-Fatihah ada Allah? Nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada Allah. Kan? Jalan orang yang engkau telah berikan nikmat mereka. Alaihim siratal ladzina. Isi. Jalan orang engkau berikan nikmat kepada. Iya, kepada atau atas bagus. Atas. Ala atas. Bisa atas, bisa kepada. Tuliskan di buku Anda. Ini aja kan banyak ini. Itu bukan Al-Quran. Atas. Tuliskan atas atau kepada. Kepada. Oke. Yang berikutnya ini Bu. Kata la. Contohnya waladhdallin. La. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan la itu tidak. Di sini lihat ini apa? Bukan. Bukan. Tidak. Bukan. Ini artinya bukan. Bukan. Ini artinya bukan. Tuliskan. Tulis di buku Anda bukan. Bisa juga tidak, jangan, ya, tidak ada itu artinya. Ya, oke. Sudah kan? Nah, jadi hari ini Anda sudah belajar 6 kata, ya kan? Yang sebenarnya Anda itu setiap hari membacanya dalam Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dan nantinya akan berulang pada setiap halaman Al-Quran. Gitu. Nih, di dengan, li bagi, la bagi, wa dan, ala, atas, la bukan. Nah, tugas Anda adalah membaca sering-sering kata ini artinya sampai hafal. Iya. Oh, la. Bagaimana caranya, Pak? Gampang caranya. Itu Anda cukup membaca itu dengan cara apa? Disenandungkan. Seperti Anda membaca Al-Quran. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Sekarang kita latihan sama-sama ya. Saya contohkan, Anda ikuti. Oke. Kita latihan sampai hafal sekarang langsung artinya. Dan kita akan ujian. Tes. Ya. Biar mudahnya, ini kan ada 6 kata. Kita bagi 2. Kita baca itu 3-3. Nanti Anda sekarang baca saja ya. Sebentar kita akan tutup artinya nih. Kita akan tutup artinya. Seperti begini nih. Sebentar. Baru latihan menjawab. Sekarang kita lihat dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang semua ya ikuti saya. Siap ya? Jadi 3-3 ya. Saya baca dulu selesai. Baru Anda ikuti langsung. Ya. Oke. Biar nggak tabrakan suara di Zoom ini. Saya ulangi ya. Bacanya 3-3. Saya duluan baca 3 kali. Setelah selesai, Anda ikuti. Ya, dengan cara yang sama. Dan niatkan, ya Allah, buat aku hafal kata-kata ini. Allah ini artinya. Siap ya? Kita mulai. Ayo, bismillah. Ikuti saya. Ya, nyalakan mic-nya. Ya. Oke, siap ya? Siap.
Bismillah. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bi dengan la bagi. Ibu jangan salah baca. 1 bi, 2 itu li, 3 itu la. Bukan bi dengan la bagi. Lihat itu apa itu? Bi dengan li bagi la bagi. Tadi ada dengan tuh. Ini bilang bi dengan la bagi. Ya, oke. Lagi. Saya duluan. Tenang. Saya selesai, baru ikuti. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan la bagi. Mana suara merdunya? Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Oke, cukup. Wadan ala atas labukan. Yuk. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Yuk. Wadan ala atas labukan. Oke, ikuti saya. Bi dengan li Cepat tuh ya. bagi. Yuk. Bi dengan li bagi. Bi dengan Bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Jelas ya? Gitu caranya. Sekarang kita latihan ini. Tutup artinya. Nih, tutup. Kenapa? Karena kalau sudah baca Al-Quran, tidak ada lagi artinya. Nanti pindah di kepala kita. Nanti pindah kemana? Ke kepala kita. Sekarang kita latihan ya. Ayo latihan. Semua lihat ke depan. Hafalin ya. Saya duluan baru Anda. Nyalakan mic-nya. Siap ya? Saya dulu selesai baru Anda ya. 3-3. Ayo ikuti saya. Bi dengan li bagi la bagi. Yuk. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Falin. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Oke, sekarang siapa yang mau coba ini? Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Ayo, yang mau coba angkat tangan. Siapa yang mau coba? Yang sudah hafal? Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Siapa? Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Ada? Ada yang sudah hafal? Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Ayo. Ayo coba. Oke, coba Ibu Haryati. Kiri-kiri dong. Ayo. Nah, Ibu Haryati ya? Ayo coba. Ayo, nyalakan mic-nya Ibu Haryati. Ayo. Siap. 1, 2, 3. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas ala.
labukan. Masya Allah, lihat. Langsung hafal kan Ibu? Ibu hafal nggak? Hafal tuh. Tuh lihat. Kan ada artinya itu. Kenapa? Karena Ibu mau mulai, Ibu hafal sendiri. Oke, sekarang Ibu Haryati latihan menjawab acak. Kakak sudah ngaji itu tidak lagi berurutan. Coba ya, siap. Ya, siap ya. Ibu Haryati jawab nih. Ya. Apa artinya wa? Dan. Betul. Bi. Dengan. Wa. Dan. La. Bukan. Li. Li bagi. Wa. Wa dan. Bi. Bi dengan. Masya Allah. Jelas? Nah, seperti begini caranya. Oke, semuanya ini. Cara baik satu persatu. Satu persatu. Jelas ya caranya Bu ya? Oke. Baik. Siapa lagi mau coba? Saya. Ibu siapa? Sunartin. Ibu Sunarti. Oke, Ibu Sunarti, ayo. Bidangan dibagilah bagi. Wadan ada atasnya bukan. Coba, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Masya Allah. Hafal kan? Langsung hafal. Ya kan? Tuh. Sekarang jawab artinya. Ayo. Acak ya. Ya. Apa artinya wa? Dan. Yang lain diam ya. Yang saya tanya hanya yang bernama Sunartin. Yang lain menjawab dalam hati. Ya. Ayo sekali lagi. Ibu Sunartin. Ya. Apa artinya wa? Dan. Betul. Bi. Dengan. Wa. Dan. La. Bukan. Ala. Atas. Wa. Dan. Cepat. La. Bukan. Wa. Dan. Li. Bagi. Wa. Dan. Bi. Dengan. Masya Allah. Jelas Ibu? Nanti Ya. semua kata akan begini caranya nih. Satu persatu pelajari. Ya. Nanti akan ratusan, bahkan ribuan kata bisa kita hafal. Dengan cara seperti begini. Tenang aja, pelan-pelan Ibu. Tapi nggak rugi. Karena ini akan jumpa setiap halaman sangat banyak. Bisa difahami Bu caranya ini? Alhamdulillah. Jelas ya? Insya Allah Bu, ini lengkap ini. Ya, semua dikerjakan ini. Nih, ada 15 baris. Ya, oke. Yang hal pertama ada 70 kata. Yang utama, hafal aja dulu 70 kata dari 100 kata ini. Karena ini saya sudah sangat banyak ini. Ya, berlunda Al-Quran. Di pelatihan adalah latihan sampai hafal seperti Al-Fatihah. Oke, ini saya mau contohkan Bu ya. Ini ada video peserta pelatihan sekejap kelas online. Nah, ini belajar selama pandemi ini belajarnya nih. Oke, bagaimana dia hafal ini Bu? Dia hafal apa nih? Ini kisah ajaib seperti Al-Fatihah. Seperti Al-Fatihah. Nah, kita lihat ya. Seperti video ini. Namanya Pak Endang ini. Di Bekasi ini orang perusahaan, ya, karena perusahaan di Bekasi. Oke, nah ini dia akan setoran ya untuk menghafal kertas ajaib itu ya dari baris pertama Ibu sekalian sampai baris yang ke-15 ini, ya dengan senandung ya. Oke, ini semua luar kepala ini, ya. Kita mulai ya, kita dengarkan dia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan. Fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum. Huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami.
Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar, injikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawah, bahwa fauqa di atas amma adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, idza ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh, baina di antara bal bahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Nah, ini lagi contohnya, Pak. Ini namanya Pak Husen ini. Usianya 79 tahun. Sama, ya. Kelas online juga ini, hafal seperti tadi itu. Kita lihat ya. Oke, coba. Perhatikan ini. Dia menghafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Bi dengan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan, fi di dalam dari, illa kepada qabla sebelum, huwa diahum mereka, anta kamu antum kalian, anna kami anna aku nahnu kami, hu diahum mereka, ka kamu kum kalian, ya aku nak kami, haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini lagi, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu pengajian di Bekasi. Mereka selesai, mereka ujian, mereka syukur Ramadan di masjidnya. Nah, ini contoh penampilan mereka ini. Ya, kita dengarkan ya. Oke, sebentar. Oke. Dengan dibagilah bagi, wadan ala atas bukan, di dalam hindari, ila kepada kaum sebelum, waliyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, waliyahu mereka, katamu pun kalian, ya aku nak kami, ada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, alladzi
dan seterusnya sampai dengan selesai, begitu sekalian. Ya. Nanti ini ilmunya apa dipakai nih untuk apa? Untuk menerjemahkan. Untuk menerjemahkan ya, ini contohnya nih. Ini adalah nah ini. Ibu langsung menerjemahkan Al-Quran di depannya itu. Kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa amila sholihan dan beramal soleh falahu maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka wala khaufun dan tidaklah ada rasa takut alaihim atas mereka wala hum dan tidaklah mereka yahzanun bersedih hati. Masya Allah, barakallahu ya. Bu, bukan saya gurunya ya, bukan saya gurunya, guru yang lain. Ya, oke, berikutnya 63. Ada yang Al-Baqarah ayat 63. Oke. Wa in akhadna mitsaqakum. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is dan ingatlah ketika akhadna kami telah mengambil mitsaqakum perjanjian kalian warofana dan kami angkat fawqakum di atas kalian atur bukit tur khuzu ambillah kalian ma apa yang atainakum kami telah berikan kepada kalian dikuah dengan kuat waskuru dan ingatlah kalian ma apa yang fihi di dalamnya la'allakum agar kalian tattaqun bertakwa. Masya Allah. Dan seterusnya. Masya Allah. Itu adalah hasil yang insya Allah akan didapatkan ya kalau mereka belajar metode sekejap ini. Terutama ya hijau dan merah tersebut sudah sangat luar biasa. Ya, oke. Intinya di pelatihanlah, dihafal sama-sama semua kata yang berwarna merah itu insya Allah taala. Oke, faham Al-Quran? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, ya. Sekarang masuk ya warna yang ketiga nih. Ayo. Sudah ya, sudah 2. Hijau Indonesia banget, merah banyak banget berulang. Ya, sudah dapat 60% kurang lebih kata Al-Quran. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kata yang diberikan warna biru seperti birunya langit. Apa itu? Itulah kata Al-Quran yang insya Allah mudah untuk difahami maknanya. Warna biru itu kata yang mudah untuk difahami maknanya. Dan ternyata yang biru pun nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Lihat nih, Masya Allah. Ya, setiap baris ada kata warna biru. Ya. Sekejap telah kumpulkan. Berapa jumlahnya? Ada sekitar 2000-an. Nah, sekitar 2070 kata kurang lebih ini yang warna biru ini. Ini nggak berulang ya, nggak berulang. Ya, lengkap dengan artinya di mana? Dalam buku sekejap. Dalam buku sekejap. Ya, dalam buku sekejap tersebut. Nanti, Bapak sekalian, di pelatihanlah kita juga akan latihan bagaimana bisa menguasai kata-kata ini. Ada skillnya, ada caranya di pelatihan. Kita akan hafal ini. Kenapa? Karena kalau Anda menguasai yang berwarna hijau, merah, demikian pula yang biru ini, maka insya Allah sekitar 80% kata Al-Quran akan bisa Anda kuasai maknanya. Allahu Akbar. 80% Pak. Mau tanya Pak, coba minum modalnya nih. Ya, nah, ini contoh nih. Contoh untuk kasus jus yang pertama. Ya. Hijau 10%. Merah 56%. Yang biru itu sekitar 22%. Total 3 warna bahkan mencapai sekitar 89%. 89% Pak. Masya Allah. Baik sekali. Ya kan? Nah, mungkin ada yang nanya, Ustadz, ya, kenapa Ustadz bilang yang biru itu mudah? Kalau hijau mudah karena Indonesia banget artinya. Yang merah itu mudah karena memang banyak banget berulangnya. Kalau biru kenapa dia mudah? Nah, di bukunya jelaskan alasannya. Dan yang paling banyak, nih, karena alasan ini Bu. Apa itu alasannya? Karena itu memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Cuma berubah sedikit tulisannya.
dan artinya. Nah, ini contohnya Bu ya. Ya, banyak sekali Bu. Nih lihat di layar nih. Contohnya apa? Kata hidayah. Ini kan bahasa Arab, tapi dia resmi telah menjadi bahasa Indonesia. Hidayah artinya hidayah. Oke. Perhatikan Bu, ini hidayah. Oke, warnanya hijau nanti. Hidayah, takwa, aman. Aman itu warnanya hijau. Tapi lihat sebelah kirinya itu. Di sebelah kirinya Bu. Hidayah kan? Hidayah ini berubah tulisannya menjadi hudan. Hudan kan? Tapi artinya sama, hidayah juga. Tuh kan? Ini hudan menjadi hada. Lihat di layar nih. Hada artinya DT. Berarti dia telah memberi hidayah. Artinya sedikit berubah, tapi nggak keluar dari asalnya hidayah. Ya, contohnya ini Bu, ini iman. Ya, iman kan? Lihat ini iman, berubah tulisannya menjadi aman. Iman. Kalau amanah, dia telah beriman. Semua ini yang sebelah kiri Bu, inilah yang akan diberikan warna biru dalam Al-Quran sekejap. Ya, biru. Ya, oke. Dan ini contohnya Masya Allah ribuan dalam Al-Quran. Kalau Anda orang baru belajar, cukup latihan menebak asalnya saja. Dari huruf-hurufnya itu. Oh ini asalnya sabar. Oh ini syukur. Itu nambah sekali dari tulisannya itu. Dari huruf-hurufnya. Nah, biar mudah kita praktek, langsung. Ya, oke coba. Nih, kita buka ya. Oke, saya panggil nih. Saya panggil peserta Ibu Christina Haidir. Nyalakan mic-nya. Oke. Ada Ibu Christina? Nyalakan mic-nya Ibu. Belum nyala itu. Dipencet. Dipencet mic-nya. Sebelah kiri. Sudah Bu? Belum. Masih mati mic-nya. Hah? Bisa Ibu? Oke, udah. Ibu Christina? Ya. Oke. Ibu lihat tuh di layar, di slide. Ya. Ada panah itu. Kedengaran. Apa? Ibu sudah dengar suara saya? Kedengaran. Oh, kurang kedengaran. Masya Allah. Suara Ibu jelas sekali nih. Iya. Ibu suara saya jelas Ibu? Ibu Christina, suara saya sudah dengar? Wah, hilang. Hilang orangnya. Udah? Oke. Ada? Oke. Ibu, itu kata hudan. Dia tuh di slide. Yang ada panahnya. Hudan kan warna biru. Salah. Aduh, yang mana lagi kepencet? Sudah benar. Ibu Christina sudah? Oh, udah. Oke. Lihat ke layar depan. Ya kan? Ya. Itu hudan Ibu. Kira-kira apa asalnya bahasa Indonesia yang mirip-mirip tulisannya? Nih, pilih Ibu. Ya, syukur, sabar, hidayah. Yang mana? Syukur. Hudan, yang mirip-mirip tulisannya. Syukur, sabar ataukah hidayah? Hidayah. Hidayah kan tuh. Hudan, hidayah. Gak mungkin syukur, huruf shin. Gak ada huruf shin sini. Gak mungkin sabar. Gak ada huruf ba di sini. Yang paling dekat kata hidayah. Anda dapatkan tebak ini. Anda tinggal cari nih di kata hidayah. Itu nomor 1 kan? Ada hidayah. Sampingnya tertulisan hidayah. Apa arti itu hudan? Hudan, hidayah. Sama ternyata artinya. Sama. Anda dapat, lalu Anda pindahkan artinya dan tuliskan di bawah kata hudan, hidayah. Hidayah. Cara belajarnya. Hidayah. Oke, sekarang yang kedua. Pak Hendri, nyalakan mic-nya. Pak Hendri? Ya, Ustaz. Ini yang kedua. Kata rozakona. Pak Hendri, rozakna. Apa asalnya bahasa Indonesia ini? Syukur, sabar, rezeki? Rezeki. Hah? Rezeki. Rezeki kan? Rozakna, rezeki. Nggak mungkin syukur, rezeki. Sekarang Anda lihat. Di bukunya itu ada listnya. Nih, kan ada nomor 5 itu, rezeki. Pak Hendri, lihat sampingnya itu. Rozako, DT. Dia telah rezekikan. Kalau rezeki kan rezeki. Kalau rozako,
Tuh beda harokatnya kan? Artinya dia telah rezekikan. Kalau rozakna yang tadi tuh, nah ini dia. KMT. KM itu kami, T itu telah, lampau. Jadi kalau rozakna, Kami telah merezekikan. betul. Kami telah rezekikan. Kami pelakunya masa lampau. Diterjemahkan, kami telah rezekikan. Ya kan? Dapat, Anda tinggal pindahkan dan tuliskan di bawah kata rozakna. KMT. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa, kata rezekinya itu nggak perlu dituliskan. Cuma simbolnya aja itu. KMT. Rezeki nggak usah. Kenapa? Karena sudah tahu asalnya. Tuh. Yunfikun asalnya yunfik, infak. Mereka infakan. Yukinun, Pak Hendri. Yukin dari kata yakin tuh dapat kan? Kalau yukinun artinya cari di sana. Mereka yakin. Ah gitu. Ya. Ini Masya Allah ribuan jumlahnya dalam Al-Quran. Oke? Nah, nanti di pelatihan lah kita akan belajar lebih detail. Bagaimana dengan cepat kita bisa merespon dan menemukan arti kata-kata secara detailnya di pelatihan. Oke? Nah, dan yang terakhir adalah kata yang diberikan warna hitam. Seperti hitamnya Hajar Aswad. Nah, itulah kata Al-Quran yang sama sekali tidak memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ya, ditambah lagi dia itu sedikit muncul dalam Al-Quran. Ya, sedikit muncul dalam Al-Quran. Jadi ini asli bahasa Arab. Oke, Bu ya? Nah, itu nanti yang diberikan warna hitam dalam Al-Quran sekejap. Tapi kalau Anda perhatikan, Bu, coba ini. Itu jumlahnya nggak banyak. Tuh lihat nih. Ini satu halaman, oke, hanya satu kata roibah saja warna hitam ini. Nah, jumlah itu nggak banyak. Ya, oke. Kalau tadi kan hijau, merah, biru, 1 sampai 89%. Jadi hanya 11% itu yang warnanya hitam itu. Nah, gitu kan? Nah, tapi Anda pun harus tahu artinya biar sempurna. Nah, khusus yang warna hitam ini, kalau Anda belum tahu artinya, dan kalau Anda mau tahu artinya, Pak, jangan buru-buru lihat Quran terjemahan. Jangan buru-buru lihat yang perkata itu terjemahan. Kenapa? Kalau Anda lakukan, betul, Anda cepat tahu, tapi cepat lupa, cepat hilang dari ingatan. Ayo, berapa lama Anda punya Quran terjemahan? Berapa lama? Dan berapa yang pindah di kepala artinya? Kenapa? Karena kita nggak pernah pindahkan itu. Ya. Di terjemah ya, isi tempatnya. Kepala kita, ini kepala kita. Kita nggak pernah pindahkan itu. Makanya pindahkan. Bagaimana? Dengan bantuan ini, Pak. Nih. Cari dulu di mana? Di kamus Al-Quran sekejap. Ini nih kamusnya, yang warna hitam ini. Ini kamus hanya berisi kata yang diberikan warna hitam. Yang jarang muncul. Ya. Dan cara menggunakannya sangat mudah. Apa? Seperti bunyi Al-Qur'annya. Ya. Seperti bunyi Al-Qur'annya. Kalau depannya itu A, ya A. Depannya Ba, ya Ba. Gitu. Misalnya kalau misalnya saya, apa asalnya itu Pak Hendri? Ditikam. Hah? Tikam. Di huruf T. Cari di huruf T kan? Ya. Jadi bukan di D. Apa asalnya itu? Pengambilan. Ambil. Cari di huruf A di kamus kan? Wah, itu susah itu. Nggak semua orang tahu itu asalnya itu. Nah, kalau kamus ini apa? Pengambilan cari di mana? Di P. Dimakan cari di mana? Di D. Gitu kan? Memulai cari di mana? Di M. Langsung begitu. Ya. Nah, contohnya nih. Nih, kata roibah kan? Roibah Pak Hendri apa depannya? Ro. Udah. Anda tinggal cari di kamusnya. Nih ada huruf ro. Kan langsung ketemu nih. Tuh. Roibah artinya apa tuh? Keraguan atau kecelakaan. Itu artinya. Arti yang terpakai dalam Al-Quran. 2. Keraguan. Ini ada angka apa? 18. Artinya kata roibah ini hanya berulang 18 kali dalam 30 juz. Sedikit kan? Gak banyak jumlahnya. Garis miring 2.2. Artinya, dan pertama kali kata ini ditemukan dalam surat yang kedua, ayat yang kedua. Betul kan? Di tempatnya. Nah, karena Anda sudah menemukannya ini, Bapak sekalian, artinya kan? Udah. Anda tinggal pindahkan dan tuliskan artinya di bawah kata roibah. Nah, kira-kira begitu
caranya sampai selesai. Ya, berarti Anda sudah menerjemahkan apa per kata? Hijau, merah, biru, hitam, sudah selesai, ya kan? Nah, tinggal apa Anda rangkai menjadi makna sebuah ayat. Sebuah ayat. Begitu, ya. Coba ini, ayo. Saya panggil ya. Coba saya panggil nih. Coba saya panggil. Ya. Mana yang ada ini? Ya. Oke. Ibu Harmayeti, ada? Ya. Oke, ayo Bu. Sekarang kita ini ya, Ibu lihat ke depan. Nah, jadi kalau kita belajar Bu nanti begini nih tulisannya, ada tulisannya nih kalau kita. Sekarang kita mulai nyusun nih, ya. Ibu jawab ya. Artinya nih, ayo. Alif Lam Mim. Ayo. Alif Lam Mim. Sama kan? Zalika. Itu. Itu. Ya. Lihat ke depan nih ke slide. Zalika. Zalika artinya apa? Itu. Lihat tulisannya nih. Ya kan? Iya. Lihat ke depan. Alkitab. Kitab atau kitab. buku. Kitab apa? Kitab Al-Quran maksudnya kan? Kitab Al-Quran. Iya. Zalikal kitabu artinya? Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. Ulangi. Zalikal kitabu artinya? Kitab Al-Quran itu. La roiba. La tidak. La roiba berarti? Tidak diragukan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ya. La roiba. Tidak ada keraguan. Ayo Bu, yakin Bu baca itu. Oke? Kan Anda sudah tulis itu. Nanti saya tinggal dibaca saja. Iya. Ayo dibaca. Ayo lagi. Sekali lagi. La roiba. Tidak ada keraguan. Nah, fihi. Di dalamnya. Hudan. Sebagai hidayah. Nah, lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, silakan. Sekarang dibaca ulang lagi Bu. Ayo coba. Zalikal kitabu, hafalin. Ayo. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu itu tidak ada. Kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. Ulangi ya. Bu, saya baca Arabnya. Ibu baca artinya. Ibu terjemahkan artinya. Iya. Sekarang ini Bu dilihat ini. Nanti akan ditutup ini. Akan ditutup artinya. Untuk Ibu coba. Ya. Ayo hafalin. Nih. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. Lagi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah benar. Sekali lagi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai hidayah. Sebagai hidayah. Oke. Ulangi Bu. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nanti latihan tanpa arti. Gini. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siap ya? Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Bagi
sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah benar. Sekali lagi Ibu, ulang. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ibu sadar nggak? Ibu baca Al-Qurannya nggak ada terjemahannya kan situ? Iya, nggak ada. Nah, sudah pindah di kepala kita. Sudah pindah. Kenapa? Karena kita pindahkan. Kita pindahkan. Gitu. Awalnya perkata, kita nyusun Ibu. Oke. Awalnya nyontek gini. Mas nyontek. Nah, awalnya apa? Memang dilihat awalnya itu. Nah gitu kan. Kami mulai disimpan. Ini akan terjadi di kelas sekejap. Sampai hatam juz 1 20 kali pertemuan. Ya, akan begini cara belajarnya nih Pak. Mereka kerjakan, oke. Sini tuliskan, oke. Baru mereka mulai latihan itu pelan-pelan. Baru mereka setor 2 kali. Setor di grupnya sama ketika di kelas. Ya, sampai hatam juz 1. Nah, tadi hasilnya kata itu Bu, bilang itu. Akan bisa tampil di depan umum untuk di tes. Nah, itu gambarannya ya, gambaran pelatihannya. Ini akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Nanti akan banyak kata yang mereka hafal tuh Bu. Banyak sekali. Ya. Demikian pula pola-pola grammar. Ada past tense, present tense. Itu udah akan hafal semua itu. Ya. Baru menggunakannya untuk juz 1 sampai hatam. Selama 20 kali pertemuan. Setiap minggunya cuma 2 jam belajarnya itu. Ya. Cuma 2 jam. Oke, dan selesai. Mereka ujian. Ya, ujian tulis, ujian lisan. Lalu selesai mereka syukuran penamatan. Nah, itu Pak gambarannya. Oke Bu, saya kira cukup ya. Nah, ini hanya baru berwarna. Silakan angka garisnya nanti di pelatihan. Baru kita jelaskan. Ya. Jadi minimal saya berharap Bu ini sudah bisa ya tunjukkan kita. Insya Allah kita punya peluang ini. Ya, untuk bisa paham Al-Quran seperti tadi. Nah, insya Allah Ta'ala. Oke, ini Bu. Kami sebenarnya sekarang Bu lagi apa? Setiap minggu buat kayak gini buat perkenalan ini. Oke. Nanti bagi mereka yang serius, kami insya Allah akan siapkan kelasnya. Ya. Ini yang terdekat ini Bu, yang terdekat ya. Insya Allah akan dibuka 2 kelas. Yang pertama, kelasnya akan dibuka pada setiap hari Sabtu. Sekarang sudah berlangsung ya. Ada yang hari Sabtu pagi, Sabtu siang, Ahad pagi, Ahad siang sudah ada kelas-kelasnya. Tapi mau kita buka sekarang ini adalah kelas Sabtu pagi. Ya. Sabtu pagi kelas baru. Ya. Ini akan berlangsung, Ibu sekalian, setiap hari Sabtu jam 6:30 sampai 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Akan dimulai insya Allah tanggal 6 Februari. Nah, sudah ada beberapa peserta yang mendaftar. Insya Allah kalau sampai kuotanya, insya Allah kita akan mulai tanggal 6 Februari. Ya, itu. Sudah peserta yang berlangsung. Jadi ada kelas yang peserta 90 orang, ada yang 60, ada yang 40, yang sekarang ini berlangsung di kelas Zoom ya. Langsung. Ini kelas baru yang mau kita buka. Hari Sabtu ya. Yang kedua, ini kelas khusus perempuan, ibu-ibu. Kapan itu? Akan dibuka setiap hari Rabu ya. Jam 9 sampai jam 11 pagi. Waktu Jakarta. Khusus muslimah. Nah, ini kalau kelasnya siap, pesertanya cukup, akan dimulai pada awal bulan Februari. Nah, nanti ada Ustazah Rahma, ya trainer sekejap itu akan mendampingi peserta. Nah, ini pun nanti bukan saya ya, ada trainer lain yang akan mendampingi. Ya, karena saya sudah nggak bisa lagi mengajar karena sudah full, tapi insya Allah nggak masalah karena sama aja itu. Nanti trainer lain akan mendampingi kelas-kelas yang ada. Hari Sabtu demikian pula hari Rabu ini. Nah, nanti bagi Anda Ibu yang mau bergabung, itu nanti admin grup itu akan mengirimkan di grup WhatsApp peserta, kan itu ada ya, formulir pendaftarannya. Oke, nanti Anda isi, nanti admin akan membalas tentang prosedurnya, syarat-syaratnya untuk bisa kelasnya, gitu kan? Dari biaya berapa, aturan seperti apa, oke? Nanti kalau oke, maka kami akan mengirimkan ke Anda bukunya itu. Kami akan mengirimkan ke Anda bukunya, yang mana? Pertama ini Pak, nih buku warna merah ini, oke? Kemudian kamusnya ini, kemudian ketiga adalah kertas ini. Nah, ini satu paket. Nah, ini yang wajib dimiliki. Nah, sedangkan mushafnya ini nggak harus. Ini ada pesan terpisah. Ini ada pesan terpisah. Ini nggak harus. Ini mushafnya ukuran apa? A5. Jadi ukuran setengah folio. Kali ini ukuran besar nih. Ukuran folio, ukuran besar. Ya, gitu.
Jadi kalau Anda siap, Anda bisa hubungi ya. Anda akan isi formulirnya dan saya akan dijapri ke nomor admin untuk selanjutnya. Insya Allah kalau siap, kota pesertanya sudah siap, ya. Insya Allah kita akan mulai tanggal 6 Februari, insya Allah Ta'ala. Demikian pula hari Rabu, insya Allah Ta'ala. Oke Bu, demikian dari kami. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, nyalakan mic-nya yang mau bertanya. Ustadz. Ya, silakan Pak Fajar ya. Iya Pak. Ustadz, kalau setelah mempelajari ini Ustadz ya, dari juz per juz gitu, kita bisa dengan baca Quran biasa bisa Ustadz ya? Atau dengan hafalan bacaan imam gitu? Ya, jadi gini Bu, memang kan ini kan bertahap ya. Kalau secara konsep sebenarnya sudah hampir semua tuh kata yang Anda pelajari itu kan muncul Pak di setiap baris, gitu, kan? Itu pasti muncul tuh, pasti muncul, ya. Cuma, ya, itu kan perlu latihan menyusun artinya Pak, kan? Jadi secara umum sebenarnya kita tahu, tinggal perlu dilatih untuk juz berikutnya tersebut, gitu. Tahap awal ini kita melatih untuk juz 1, ya. Nanti memang kalau juz 1 kan ada kata-kata yang Anda nggak tahu, kayaknya belum belajar, gitu. Tapi secara umum, ya. Sangat banyak kata yang Anda telah kuasai. Nanti Anda tinggal latihan sendiri itu untuk bisa menerjemahkan kata-kata lain. Kalau nggak tahu arti cari kamus, baru dicoba disusun maknanya menjadi makna sebuah ayat. Nah, itu yang terjadi. Oh iya, maksud saya kan Quran dan ini kan cuma metode aja kan Pak ya. Nantinya nggak tergantung dan bisa lepas sebenarnya dari baca Quran sekejap itu. Gitu. Sebenarnya Pak, sebenarnya kan, bisa. Ini kan ya, pembiasaannya kan karena ada warna segala macam. Ya sebenarnya bisa Pak, bisa. Cuma akan lebih cepat kalau Anda menggunakan Al-Quran sekejap. Nah itu. Iya, itu akan lebih cepat. Kalau nggak pakai Al-Quran sekejap, itu Anda butuh waktu lebih lama, prosesnya lebih panjang untuk bisa menghafalnya. Kalau ini kan cepat, oh ini, gitu. Oh ini warnanya hijau, oh ini sama, oh ini sering muncul. Kayak begitu. Tapi kalau Al-Quran biasa, Anda harus mikir lagi berkali-kali itu untuk sampai ke situ. Makanya kalau pemula kami anjurkan memang pakai ini. Pakai Al-Quran sekejap ini. Karena lebih cepat itu prosesnya itu. Berkali lipat kecepatannya itu. Begitu Pak Fajar gambarannya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Pertanyaan Ustadz. Ya, silakan Pak Sunarto. Kelas ini tetap jadwalnya hari Ahad Ustadz ya. Apa Pak? Kelas ini jadwal Zoom-nya tetap hari Ahad. Hari Sabtu Pak. Jadi gini Pak, ini setiap hari Ahad adalah kelas perkenalannya. Ini selalu kita buat setiap minggu Pak. Buat apa? Buat memperkenalkan kepada mereka yang baru kenal, baru mau tahu. Nanti yang serius itu dikumpulkan di mana? Di kelasnya. Sekitar 4-6 minggu dikumpulkan pesertanya. Kalau cukup pesertanya Pak, baru buka kelasnya. Gitu. Untuk selanjutnya hari Sabtu. Kelasnya itu nanti hari Sabtu Pak. Hari Sabtu yang siap ya. Sekarang sih ada kelas, ada Sabtu pagi ada Sabtu siang ada Ahad pagi ada, tapi itu sudah jauh kelasnya, sudah jauh. Gitu. Ini yang baru ini hari Sabtu yang mau dibuka dan sudah pesertanya, tinggal mau masukkan kotanya aja Pak. Begitu. Ustadz, kalau untuk tanggal 23 Januari udah penuh atau masih ada? Oh enggak, masih belum. Masih belum ya. Jadi ya, ini bisa daftar tanggal 23 Januari ya. Iya gitu. Ini mungkin perlu sekitar 20 orang itu tambahannya. Oh gitu ya. Makasih. Karena rata-rata sekitar 30 orang. Kalau kelasnya siap, baru kita buka kelasnya. Sekarang yang ada 90 orang, ada yang 60, ada yang 40 pesertanya itu satu kelas. Ya. Ini rata-rata setiap bulan dibuka kelasnya itu. Setiap minggu buat perkenalan, oke, baru dikumpulkan, dibukalah per bulan kelasnya itu. Nah, ini insya Allah yang terbaru ini di awal bulan baru dibuka. Ya, sudah ada peserta yang mendaftar sebagian, ya. Ustadz, daftarnya ke nomor ini nanti Ustadz kita WA. Ya, jadi gini Bu. Kali Ibu ada di grup kan? Kali Ibu ada di grup WhatsApp. Sesudah nanti kita closing, admin akan kirimkan di grup WhatsApp formulirnya. Ya, nama. Saya nggak ada di WhatsApp, Ustadz. Apa? Saya nggak ada di WA, saya nggak ada. Oh,
Kalau ada yang bergabung, kalau ada yang nggak bergabung di kelas di grup WhatsApp peserta, berarti ini catat nomornya nih Bu. Catat nomor ini. Hubungi dia. Ya. Oke. Bilang Ibu minta didaftarkan sebagai peserta kelasnya. Nanti bakal dikirim formulirnya itu. Bu dia nanti ya. Yang ke nomor 08111198233 nih, Ustaz. Betul. Itu nomornya admin, Bu. Adminnya sekejap. Oh, iya. Semua itu. Oh ya, nanti iya. Oke. Ya, Ustaz. Kasih Ustaz. Iya. Silakan lagi. Saya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, afwan, syukran atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah setelah mendapat tadi pencerahan atau materi dari Ustadz, alhamdulillah banyak sekali dan tertarik melihat penjelasan tadi dan ingin cepat sekejap mau paham Al-Qur'an ya. Cuman kendala saya sekarang Ustadz, apa tidak ada nanti waktu-waktu yang lain yang akan dibuka, karena kalau waktu yang sekarang yang sudah tertera di layar itu Sabtu dengan Rabu itu kebetulan saya padat jadwalnya di situ. Tapi saya tertarik kira-kira ada tidak nanti waktu yang akan dibuka dan di mana kami bisa dapat info tentang itu. Terus yang kedua Ustadz, kebetulan saya adalah salah satu pengajar di sekolah Hafiz Al-Qur'an. SD Hafiz Al-Qur'an. Bisa dijelaskan tidak Ustaz sedikit apa korelasinya dengan penghafal Al-Qur'an ini? Syukran Ustaz atas waktunya. Ya. Ini kayaknya Ibu orang Makassar ya? Pare-Pare Ustaz. Iya. Pare-Pare. Sulawesi Selatan. Oke. Alhamdulillah. Kita ini Bu sangat banyak peserta dari Sulawesi, banyak banget tuh di kelas sekejap. Mungkin hampir sepertiga itu orang Makassar. Di kelas sekejap itu. Ya, ini sudah campur tapi sangat banyak itu peserta dari Makassar. Jadi begini, Bu. Jadi memang yang sekarang kita yang sudah siap kita buka adalah hari Sabtu dan hari Rabu ini. Nah, nanti biasanya kalau sudah berlangsung itu, nanti akan pindah harinya ke hari Ahad, ya, ke Ahad siang, ke Sabtu siang, kan begitu modelnya Bu. Akan pindah-pindah itu. Sekarang ini yang sudah siap orang-orangnya yang kita buka memang untuk kelas hari Sabtu gitu. Kecuali kalau ada komunitas ya, kumpulan orang-orang, misalnya apa, punya pengajar itu, minta buat kelas khusus. Nah, itu bisa itu Bu, minimal 20 orang. Tinggal menghubungi admin saja untuk dibuat khusus kelasnya pada waktu yang disepakati. Tapi kalau dari kami, memang baru 2 ini yang sudah siap untuk bisa jalan. Gitu. Jadi siapkan waktunya. Begitu ya. Yang kedua gini Bu, memang kami pun mau mensupport pesantren tahfiz. Kenapa? Banyak orang menghafal, tapi nggak ngerti artinya itu. Nggak ngerti artinya, nggak tahu caranya. Itu kebanyakan. Nah, seharusnya mereka paham. Nah, ini sekejap bisa bantu bagaimana caranya agar para santri itu kalau mau menghafal dalam posisi sudah paham dulu. Sudah paham dulu. Nah, ketika dia paham insya Allah akan membantu dia untuk lebih cepat menghafal dan juga nggak gampang lupa karena dia paham maknanya. Nah itu. Nah, kita punya program Bu. Nah, kita punya pendampingan. Kita punya pendampingan bagi sekolah-sekolah tahfiz yang mau didampingi dengan program-program khusus untuk mereka. Nanti Ibu tinggal hubungi admin, nanti bisa komunikasi khusus dengan timnya itu untuk persiapan kalau mau buat khusus programnya itu untuk sekolah-sekolah tahfiz. Ya. Gitu. Sekarang kita akan Makassar kita lagi menangani sekolahnya Pak JK di Makassar. Itu ada apa namanya? Sekolah Atira. Sekarang lagi pendampingan ini dengan guru-gurunya dan sekolahnya. Ya. Demikian Ibu ya yang saya bisa jelaskan. Nanti teknisnya bisa dengan admin nanti komunikasinya. Oh iya, oke. Ustaz. Iya. Terakhir, ada yang mau sampaikan terakhir? Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada cukup ya Bapak sekalian, Masya Allah. Oke. Terus sekali kami siap membantu, semoga mudahkan. Nah, sekali lagi, admin akan kirimkan informasi di grup, mohon diinformasikan. Kalau ada masalah dalam proses nanti pendaftaran, nggak usah ragu-ragu untuk sampaikan sama admin apa masalahnya, ya. Yang betul kita butuh proses, kita akan coba mensupport siapa yang benar-benar serius untuk belajar, ya. Semoga dengan ini banyak orang yang terbantu bisa paham Al-Quran. Oke, gitu ya dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.